Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Amir Syarifudin, NPM 1804041016, kelas SIF semester 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dalam mata kuliah manajemen perusahaan. Yang pertama, yaitu apakah bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan? Yaitu bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan adalah yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang, di mana pemiliknya memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, pemilik perusahaan harus menanggung semua kerugian apabila perusahaannya mengalami kerugian. Yang kedua yaitu perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah bentuk bisnis di mana dua orang atau lebih bekerja sama menjalankan perusahaan untuk mendapatkan profit. Yang ketiga yaitu perusahaan persekutuan komanditer, yaitu suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan. Dan yang keempat adalah perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah bisnis kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Itu adalah jawaban nomor 1. Sedangkan soal nomor 2 adalah apakah motivasi merger? Yaitu membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing, dan bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik, serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam membangun ekonomi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, apakah etika bisnis dan tanggung jawab sosial itu? Baik, etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Sedangkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility terhadap bisnis. Tanggung jawab sosial. Perusahaan atau disebut CSR mungkin masih kurang di kalangan pelaku usaha nasional. CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya. Selain itu, CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, supaya meningkatnya kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Itu adalah jawaban nomor 3. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pendapat saya tentang adanya etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut karena justru kalau kita ingin perusahaan berumur panjang, maka program TCR menjadi jawabannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR adalah sebuah konsep atau strategi yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan memiliki tanggung jawab pada kesadaran dan kekhawatiran publik terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan tersebut pada lingkungan dan masyarakat. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan. Baik, mungkin itu adalah jawaban yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.